Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk studi kasus pertama, ya, kita mencoba untuk memodelkan prediksi menggunakan model klasifikasi ya, untuk memprediksi resiko penurunan prestasi, yang dimana kita menggunakan variabel input, misalnya tingkat kehadiran siswa, ya, lalu nilai tugas, ya, nilai UTS dan UAS, aktivitas kelas, dan juga apakah mahasiswa atau siswa tersebut sering terlambat atau melakukan pelanggaran. Ini mungkin dalam bentuk jumlah ya, numerik. Dan juga output modelnya itu dalam bentuk kategorikal. Ya, apakah nanti siswa atau mahasiswa tersebut itu dikategorikan kondisinya itu aman prestasinya, atau perlu perhatian, atau berisiko tinggi gitu ya. Lalu algoritma yang kita gunakan nanti, model prediktifnya kita gunakan neural network atau jaringan syaraf tiruan gitu. Nah, kalau secara konseptual ya, yang namanya neural network, jadi dia pada dasarnya ya terdiri dari 3 layer. Jadi namanya saja neural network ya, artificial neural network. Jadi dia itu seperti jaringan syaraf tiruan ya, yang dimana cara kerjanya hampir mirip seperti cara kerja otak kita, di mana dia memiliki input ya. Nah, kalau di sini bisa kita analogikan, dia memiliki sekitar 5 input ya. Jadi satu variabelnya itu dianggap sebagai satu input, sehingga nanti dia akan bisa menerima input dari data yang kita miliki ya, apakah dia itu prestasi belajarnya atau jumlah pelanggarannya itu ya. Lalu nantinya dia akan dikalkulasikan ya dengan sebuah bobot nantinya sebagai bentuk pembelajarannya dia ya. Sedemikian rupa kompleksnya, karena biasanya jaringan syaraf tiruan tidak hanya terdiri dari satu hidden layer saja, bisa jadi nanti ada beberapa hidden layer gitu ya. Semakin banyak hidden layernya berarti semakin kompleks pembelajarannya, tapi semakin detail ya, karena lebih banyak ruang dia untuk belajar gitu kan. Dan nantinya dia akan akan diberikan threshold gitu ya, tergantung 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 kategori kita ingin membedakan berapa kategori di sini, apakah 2 atau 3 kelas ya. Kita sebutnya di sini dependence variabelnya itu sebagai kelas ya, apakah dia aman atau perlu perhatian, ataukah berisiko tinggi. Nah, misalnya kalau kita ingin membedakan atau mengkategorikan siswa itu dalam 3 kelas ya, berarti nanti outputnya ya, dia akan mampu ya membedakan 3 kelas gitu. Namun di sini tidak bisa menjelaskan secara kompleks ya, karena ini dasarnya saja ya. Kalau untuk perhitungan neural network itu nanti juga cukup kompleks ya. Ada beberapa fungsi-fungsi yang harus digunakan, seperti fungsi sigmoid atau fungsi softmax ya, yang dimana dia nantinya akan bisa mengeluarkan output ya. Dan kemampuan output tadi ya, fungsi-fungsi sigmoid, softmax atau tangan ya, itu akan mempengaruhi bagaimana keluaran ya, nilai keluaran dari jaringan syaraf tiruan itu terhadap ketepatan label yang akan dicocokkan gitu ya. Misalnya dari jaringan syaraf tiruan itu nanti kalau dari data aktual ya, misalnya tingkat kehadiran siswa itu 90 misalnya, nilai tugasnya itu 85, mitosnya juga baik ya, aktivitasnya kelas itu aktif, dia jarang terlambat, dan label aktualnya itu dia itu dikategorikan aman secara data aktual. Namun ketika kemampuan jaringan syaraf tiruan atau neural network tadi coba memprediksi kira-kira mahasiswa X tadi itu dengan kondisi yang saya sebutkan tadi, bagaimana kemampuannya dia untuk bisa memprediksi dengan tepat ya, sehingga nanti ada perbandingan antara label aktual dan juga label prediksinya. Jangan sampai label aktualnya itu dikategorikan aman mahasiswa X tersebut, tapi jaringan syaraf tiruan itu memprediksi
selainnya, misalnya kayak perlu perhatian atau berisiko tinggi misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu dihindari, sehingga kadangkala fungsi-fungsi keluaran atau output itu akan berpengaruh sekali terhadap kemampuan jaringan syaraf tiruan untuk bisa menebak gitu ya, menebak dengan tepat label aktual dari mahasiswa tersebut gitu. Jadi ini cukup banyak ya bentuk-bentuk dari jaringan syaraf tiruan ya. Ini baru satu jenis yang saya sebutkan tadi. Ya, ada jaringan syaraf tiruan dasar, ada yang jaringan syaraf tiruan feed forward, ada yang backward ya, ada yang deep learning yang dimana semakin banyak hidden layernya ya, dan seterusnya. Jadi arsitekturnya itu cukup banyak sekali gitu. Oke, baik ya. Nah, di sini saya coba untuk mensimulasikan ya bagaimana mengimplementasikan ya, kalau teman-teman mungkin yang bukan non programmer ya, atau ya non teknis ya, kita bisa gunakan salah satu tools ya. Kita bisa gunakan Orange ya. Kita gunakan Orange Data Mining ya. Silakan nanti bisa di-download ya di sini. Ya, free ya, ada untuk macOS, ada untuk Windows, ada gitu ya. Silakan bisa dicoba, tinggal di-download ya. Oke, nah di sini banyak widget ya, kita sebut sebagai widget ya. Cukup banyak widget-widget yang bisa digunakan ya, mulai dari data ya. Lalu misal kita membutuhkan untuk transformasi data, mau menormalisasikan data, preproses data ya, atau mau menselect kolom maupun baris data misalnya ya, termasuk juga untuk visualisasi data ya. Kita mau memvisualisasikan menggunakan box plot atau distribusi ya, atau frekuensinya, atau scatter plot juga bisa. Lalu model ya, model machine learning-nya ya, nanti mau menggunakan jaringan syaraf tiruan kah, atau menggunakan probabilitas naive Bayes ya, atau logistic regressions ya, linear regressions, support vector machine ya, dan lainnya sebagainya. Cukup banyak sekali. Dan termasuk kita nantinya bisa menggunakan kita bisa men-save model dari model dari data yang sudah kita training, yang sudah kita jadikan model pembelajaran nantinya, dan nantinya kita bisa gunakan ulang ya, kita reuse model yang sudah kita model pembelajaran mesin yang sudah kita training gitu nantinya. Termasuk ada evaluasi ya. Kita bisa mengevaluasi seberapa akurat ya, seberapa akurat model machine learning yang sudah kita bangun tadi ya. Lalu selain model untuk yang klasifikasi, ada juga model yang model clusterisasi ya, unsupervised learning istilahnya. Dan juga untuk berkaitan dengan teks ya, olah teks atau network juga bisa kita gunakan. Tapi mungkin lebih advance ya. Tidak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke. Jadi yang pertama kita siapkan dulu ya datasetnya. Ya. Jadi sebelumnya seperti yang saya sampaikan topiknya adalah berkaitan dengan model prediksi risiko penurunan prestasi, dan kita siapkan 5 variabel ini beserta isinya ya, datanya, dan termasuk sudah diberikan label, sehingga sifatnya dalam demo kali ini adalah supervised learning. Kita sebut datasetnya itu supervised dataset karena datasetnya terdiri dari variabel dan variabel independen ya, atau variabel yang memengaruhi dengan variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi begitu ya. Ya. Kita coba input ya. Saya coba perlihatkan. Kita import dulu. Oke. Nah, terlihat bahwa di sini sudah ada datanya ya.
kehadirannya, nilai tugas, nilai UTS-UAS, aktivitas kelas, dan juga jumlah pelanggaran ya. Dan kita posisikan karena datanya itu numerik, ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat nah, jadi dataset ini ada ID siswanya, kita anonim ya, S1 sampai S30, lalu kehadirannya berapa persen ya, kita sekitar 96 sampai terkecil mungkin ini bisa kita lihat ya, apakah misal 67 sampai berapa, 96 maksimal misalnya. Lalu nilai tugasnya ya, nilai UTS UAS, terus aktivitas kelasnya apakah dia aktif gitu ya, dan juga jumlah pelanggaran ya. Namun di sini saya coba untuk mensimulasikan itu, di sini ada missing values, jadi ada data yang ada yang hilang gitu ya. Dan memang mungkin secara historical entah guru atau dosennya itu lupa menginputkan atau memang benar-benar kosong datanya gitu ya. Lalu termasuk dan nantinya kita mencoba untuk menginputkan gitu ya. Kita mencoba menginputkan kira-kira nilai tebakan untuk data yang hilang ini yang paling mendekati itu berapa gitu ya. Dan ada kategorinya, saya buat secara balance ya. Ini data dummy ya, jadi bukan data real, hanya sebagai data simulasi saja. Jadi ini adalah golongan mahasiswa yang aman ya. Ini mahasiswa yang memerlukan perhatian, dan ini adalah mahasiswa yang berisiko tinggi. Dasarnya dari 30 data yang sudah kita punya di sini, nantinya harapannya adalah dengan menggunakan bekal 30 data ini, model nanti menjadi model prediktif yang akurat ya, yang sudah baik, sudah oke ya, sehingga nanti ketika ada data baru ya yang belum diketahui kategorinya, itu nantinya bisa ditebak oleh model AI yang sudah kita buat nantinya. Gitu. Sudah kita training ya, sehingga sudah kita latih. Gitu ya. Tujuannya seperti itu nanti. Baik, nah kita kembali ke sini. Ya. Jadi datasetnya di sini sudah kita import ya, dan kita set kehadiran itu numerik, nilai tugasnya itu numerik juga, semuanya numerik. Hati-hati di sini kita set role-nya itu untuk kehadiran sampai jumlah pelanggaran itu sebagai feature ya, atau kalau dalam statistik kita sebutnya variabel gitu ya, variabel independen atau variabel yang memengaruhi. Lalu untuk yang kategori ya itu sebagai target di sini ya, kategorikal ini tadi aman, berisiko, dan juga perlu perhatian, itu kita set sebagai target gitu ya. Dan ID siswa ini tidak perlu ya, kita hanya set sebagai teks ya, dan kita set sebagai meta. Kalau di Orange Data Mining itu ada dua jenis selain feature dan target. Kita bisa menggunakan meta dan skip. Kalau skip benar-benar tidak digunakan mulai dari proses awal sampai akhir. Tapi kalau meta ini hanya sebagai keterangan saja. Nah, ini berguna ketika nanti kita ingin tahu kira-kira hasil model prediksi nanti itu ketika ditampilkan antara hasil label aktual dan juga label prediksinya, itu yang tidak tepat itu yang mana. Nah, nanti kelihatan siswa keberapa gitu ya. Gitu. Sehingga nanti kita bisa evaluasi kira-kira ketidaktepatannya itu kenapa gitu ya. Apakah mungkin ada variabel-variabel yang kurang tepat atau bias itu, nanti bisa kita, atau tidak konsisten, itu bisa kita lihat nanti. Oke, kita apply ya. Berikutnya kita coba untuk drag and drop lagi ya. Atau mungkin kita bisa lihat ya. Kalau dalam bentuk kolom, kita bisa drag and drop ke layar ya. Layar kerja. Ya. Jangan lupa nanti ketika
menyambungkan antara widget satu dengan widget yang lainnya, bisa dipilih di bagian sini ya. Biasanya ada send automatically atau tidak gitu. Kalau posisinya biasanya auto ya, sehingga nanti kita tidak perlu mengklik manual ya untuk merunning suatu widget ke widget yang lainnya gitu ya. Jadi kita bisa cek send automatically ya. Dan ini datanya sudah bisa tertampilkan gitu ya. Kan kita bisa coba melihat ya distribusi misalnya, apakah distribusinya normal atau tidak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini antara rata-rata dengan standar deviasinya di sini ya. Bisa dilihat. Nah, karena datanya ini sebenarnya sudah mendekati, sebenarnya datanya karena sudah ini data dummy ya, dan kondisinya memang mendekati normal ya, distribusi normal. Jadi beberapa proses saja nanti yang perlu kita lakukan ya. Kalau teman-teman nantinya menggunakan dataset yang benar-benar dari instrumen yang dibuat sendiri, ya itu mungkin akan memerlukan proses lebih lanjut ya sebelum nanti menjadi data yang lebih matang gitu ya. Oke. Ketika biasanya kalau misal dataset kita itu ada masalah, biasanya dia ada tanda seru biasanya, memberitahu bahwa dataset kita mungkin nanti ada yang missing atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat, nah di sini ya, di sini ada missing values ya, ada missing values. Atau kalau ingin lebih jelasnya di sini juga diberitahu ya, ada 0,7% ya missing data di sini. Ini hati-hati ya, harus di solve ya, harus diperbaiki terlebih dahulu. Oke, nah jadi kita coba untuk melihat ya. Nah, kelihatan kalau kita drag and drop menggunakan feature statistik misalnya, ya, kita bisa lihat ya. Mungkin untuk variabel kehadiran aman ya, nilai tugas, UTS, ya, aktivitas belajar juga aman ya. Nah, ini yang tidak aman, di jumlah pelanggaran ada satu misalnya itu. Ini sebagai simulasi ya, ada satu baris data yang missing ya, dan ini tidak boleh ya, ini harus dilengkapi dulu. Kalau dalam pendekatan imputasi missing values ya, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan ya. Misalnya kita mengisi dia dengan sebuah rata-rata, kita bisa isi dia dengan rata-rata, bisa menggunakan mean atau median atau modus gitu ya, tergantung tipe data yang kita punya. Dan juga kalau metode yang lebih advance bisa kita menggunakan imputasi, bukan hanya menggunakan rata-rata tapi juga menggunakan metode-metode tebakan gitu ya, menggunakan machine learning misalnya, atau kita berikan keterangan unknown gitu ya, atau kita bedakan atau kita kita keluarkan ya data itu dari kelompok data lainnya gitu misalnya. Nah, itu cara yang paling terakhir misalnya gitu ya. Tapi kita coba untuk menebak gitu kira-kira nilai yang tepat untuk mengisi data missing values tadi ini berapa. Misalnya seperti itu. Oke, kita hapus. Ya, ini hanya untuk melakukan profiling ya, sebenarnya untuk melakukan profiling saja. Setelah kita tahu ya, sebenarnya boleh tidak dihapus, boleh ya, boleh ditaruh sini ya, diletakkan di sini. Nah, langkah selanjutnya, karena kita sudah tahu bahwa data ini memiliki missing values, di sini cukup banyak modul yang bisa kita, widget yang bisa kita gunakan. Ya. Kita ketik saja, misal ingin melakukan impute ya. Di sini ada di modul transform, kita bisa gunakan widget input. Ya. Kita tarik di sini. Ya. Oke. Nah, namun kita perlu klik. Ya. Kita perlu klik.
Dan kita perlu menentukan kira-kira metode imputasi yang ingin kita gunakan apa gitu ya. Ini cukup banyak pilihannya. Apakah ingin menggunakan nilai rata-rata ya, atau ingin menggunakan nilai yang ada gitu ya. Kalau distinct value berarti dia akan menggunakan nilai yang unik ya, ini unik, atau random values ya, atau ingin menghapus saja untuk instan itu bisa dianggap sebagai baris data gitu ya, yang tidak diketahui nilainya, atau ingin menggunakan modeling lebih advance, menggunakan model base gitu. Nah, kalau saya lebih prefer, kalau lebih presisi, kita bisa gunakan model base ya, dan ini juga sama ya. Nah, ini kita bisa pilih mau kita default keseluruhan ya, bahwa kalau default keseluruhan berarti semua variabel yang ada imputasinya, ada missing values-nya, kita imputasi menggunakan model base ya. Tapi kalau ingin perlakuan khusus misalnya ya, misalnya ada untuk jumlah pelanggaran ini misalnya kita ingin menggunakan average sendiri misalnya. Berarti nanti 4 yang lainnya itu menggunakan model base, hanya jumlah pelanggaran saja yang menggunakan average. Misalnya seperti itu. Tapi lebih amannya kalau saya lebih prefer untuk menggunakan model base semuanya. Sehingga kita pilih yang default saja. Ya, kita ikut yang di atasnya. Maksudnya mengikuti pilihan yang di atas gitu ya. Oke, ya. Kalau untuk kategori tidak perlu diinput ya. Kalau memang sudah benar-benar tidak ada nilai yang hilang ya. Kita pastikan kategorinya itu sudah lengkap juga. Gitu. Karena sifatnya itu dia kategorikal, jadi agak susah kalau di average ya. Jadi tidak perlu di-input, cukup kita imputasi saja untuk variabel-variabel yang memang variabel independen yang memiliki nilai yang hilang gitu. Nah, dan kita coba lihat ya. Ini kita bisa copy ya. Jadi kita klik di layar kerja ya, kita copy, kita Ctrl V ya, dan kita coba sambungkan lagi, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Oke, nah dari sini kelihatan ya jumlah pelanggaran untuk siswa atau mahasiswa ya dengan ID S3 di sini ya, karena dia kategorinya aman, harusnya logiknya dia harusnya ya dia mendekati 0 atau 1 misalnya gitu. Harusnya jarang sekali siswa-siswa yang memiliki prestasi yang baik gitu ya, dan dia dikategorikan aman di sini itu melanggar, kan jarang lah ya, kecuali ada memang kasus-kasus tertentu misalnya seperti itu. Nah, jadi kita coba untuk cross check ya kerasionalan hasil imputasinya seperti apa. Kita coba bisa compare ya dengan average misalnya. Kita coba jumlah pelanggaran, kita gunakan average ya, misalnya. Nah, ini agak kurang rasional karena hampir jumlah pelanggarannya itu melebihi dari normalnya siswa-siswa yang aman. Di sini siswanya aman ya, jumlah pelanggaran cuma 1 ya, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini 2,66. Ini cukup akan membuat variabel pengaruh ini akan membuat ketidakstabilan atau tidak kekonsistenan model nantinya ketika dia mencoba belajar dari data historical yang ada. Gitu. Maka dari itu kita perlu memastikan bahwa imputasinya itu juga rasional, gitu ya. Atau kita ganti dengan as a distinct value misalnya. Nah, ini dia nggak bisa ya. Kita coba yang lain, misalnya random values misalnya. New value kita ubah dengan random values misalnya. Nah, dia malah memprediksi lebih banyak lagi, 4 gitu. Jadi agak berbahaya. Ini akan membuat data nilai data itu tidak konsisten ya, dari model pembelajaran yang mau kita buat nanti. Atau kita hapus gitu ya.
bisa hilang ya, tapi data berkurang gitu. Sehingga lebih amannya kita ubah ya untuk imputasinya menggunakan model BIS ya. Kita gunakan model BIS ya. Kita ikuti yang atasnya saja. Lebih amannya seperti itu. Oke, baik. Nah, berikutnya ya, kita coba untuk melakukan, karena skala data ya, kita coba lihat ya, skala data yang ada ya, itu aktivitas kelas ya, jumlah pelanggaran itu dalam rentang di bawah 10 ya. Sedangkan nilai UTS UAS, tugas ya, kehadiran itu di atas 10. Nah, kalau dalam ilmu statistik ya atau data science juga, jika ada beberapa variabel yang memiliki skala atau rentang yang berbeda, itu akan berpengaruh terhadap yang pertama terkait dengan dominasi ya, dominasi variabel. Ya, saya khawatir ketika nanti variabel-variabel yang memiliki nilai yang lebih besar itu akan lebih diutamakan dibandingkan dengan skala data variabel yang memiliki skala data yang lebih kecil. Itu. Yang kedua, ada kemungkinan nantinya terkait dengan load komputasi, ya, load komputasi. Ketika skala data itu memiliki rentang lebih yang berbeda, gitu ya, itu nantinya akan memberatkan, ya. Misalnya saya berikan contoh, misalnya kita mau satu algoritma itu akan memperhitungkan suatu kedekatan jarak, misalnya menggunakan Euclidean distance misalnya. Ya. Dia mencoba untuk menghitung jarak suatu data dengan data yang lain, kira-kira posisinya di mana, apakah dia dekat atau jauh. Gitu. Maka itu akan boros gitu ya. Ketika jumlah dari angka atau numerik yang dihitung itu besar, gitu ya. Selisihnya besar dan itu cukup mahal, cost-nya cukup mahal. Ya. Ya, biaya untuk menghitung gitu ya, biaya untuk menghitung kedekatan antara satu data dengan data yang lain itu cukup mahal. Oleh karena itu, skala data ini perlu diseragamkan, perlu disamaratakan, gitu ya, skalanya ya. Bukan berarti kita mengubah substansi dari nilai angka numeriknya, bukan, tapi kita mencoba untuk mengubah skala ruangnya, ya. Jadi kita mencoba untuk mengubah skala ruangnya. Yang awalnya mungkin itu terlihat besar, ya, dan bervariasi, cukup rentangnya cukup tinggi, gapnya atau selisihnya cukup tinggi, kita coba untuk mengkondisikan dalam rentang atau ruang yang sama, gitu. Sehingga kita perlu untuk menggunakan suatu metode normalisasi yang dimana Onage ini sudah menyediakan di widget preprocess gitu ya. Nah, di sini di widget preprocess. Nah, di sini kita klik ya. Kita bisa memilih nantinya ya. Tapi yang pasti kita select saja untuk metodenya, kita gunakan normalize ya, normalize values, dan ini ada beberapa pilihan, namun lebih amannya lebih baik menggunakan yang standar saja ya, walaupun ada beberapa pilihan ya, ada yang normalize to interval min 1 sampai 1 ya, maksudnya skalanya ya, ada yang normalize to interval 0 sampai 1 ya. Nah, lebih amannya untuk yang dasar ya, mungkin bisa kita gunakan untuk yang standar saja dulu. Ya. Karena ada beberapa pilihan ya, ada yang menggunakan min-max, ada yang menggunakan softmax ya, atau menggunakan z-score biasa. Itu kita bisa gunakan yang rata-rata dan juga standar deviasi saja. Kita pilih di sini. Oke, nah berikutnya setelah kita praproses ya, kita bisa lihat lagi ya, kira-kira kondisinya seperti apa. Oh maaf, ini ada kekeliruan ya. Oke, nah, kita bisa lihat
Nah, ini adalah hasil normalisasi ya data yang dimana kita bisa lihat ya, awalnya data itu seperti ini, rentangnya 96, 90, 4, 0 ya. Sekarang skala datanya sudah berubah ya. Ya, kalau nanti di visualkan ya, itu akan lebih 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 rapat mungkin ya, dan juga memiliki skala data yang lebih, gapnya tidak terlalu besar ya dibandingkan data yang sebelum dinormalisasi sebelumnya begitu. Oke, nah kita coba lihat ya, misalnya kita lihat distribusinya. Jadi rentangnya itu sudah sudah di bawah dari nilai 10 misalnya. Dari ini misalnya intervalnya min 2 sampai 2. Ini menggunakan standar dari rata-rata dan juga standar deviasi tiap-tiap variabelnya gitu ya. Kalau kita lihat ya, ini cukup sudah mendekati ya distribusi normal ya. Kalau kita lihat misalnya per variabel misalnya, ini sudah cukup baik ya. Cukup baik, ini juga cukup baik ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, jadi ini bukan mengubah substansi dari profil datanya, bukan, tapi hanya mengubah skalanya saja, ya, skala datanya agar nantinya perhitungannya lebih efisien ya, dan load komputasinya lebih ringan gitu ya. Ini memang cukup ada perbedaan gitu ya. Dan bahkan ada beberapa riset yang mencoba untuk membandingkan data yang sebelum denormalisasi dan juga yang sudah denormalisasi, itu ada perbedaan ya terhadap tingkat keakuratannya. Sehingga normalisasi itu kadang membantu model AI tadi untuk belajar ya, untuk mengenali ya, karena dia memiliki ruang yang lebih sempit, lebih dan sama dalam ruang yang sama misalnya, itu belajarnya akan lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Oke, kita bisa hapus ya, karena kita sudah make sure bahwa data itu sudah oke. Kita langsung sambungkan saja antara input dengan preprosesnya ya. Setelah preproses ya, normalisasi data, kita bisa di tahap selanjutnya ya. Kalau di dalam siklus data science itu kita mulai business understanding ya, lalu data mining ya, lalu kita melakukan data cleansing misalnya. Nah, baru berikutnya kita melakukan feature engineering. Maka kita perlu memilih dan memilah ya, kira-kira fitur apa yang mau kita gunakan dan fitur mana yang tidak kita gunakan, misalnya seperti itu. Misalnya kita gunakan widget dari data Orange Data Mining ya. Kita lihat, kita gunakan rank ya. Sambungkan. Kita klik lagi. Nah, di sini banyak pilihan ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada scoring metodenya, mau menggunakan information gain, apakah berbasiskan perolehan informasi yang informatif, kontribusi informasinya, atau information gain ratio ya, atau Gini decrease, ini satu paket sebenarnya ya, satu keluarga lah istilahnya, atau ANOVA, atau chi-square ya, atau Leaf, atau FGPF misalnya. Nah, kita misalnya pertimbangkan saja ya, kita lihat dari misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 pertimbangan metode misalnya. Kita lihat ya, dari 5 variabel yang ada ya, kira-kira variabel yang memiliki kontribusi yang kecil itu yang mana? Kalau kita ranking ini sudah di ranking oleh metode rankingnya ya. Itu ada di variabel kelima, yaitu aktivitas kelas yang memiliki kontribusi yang paling rendah di sini.
Nah, ini kalau kita bayangkan, misal kita memiliki atau punya lebih dari 5 variabel, itu kita bisa keluarkan ya variabel tersebut dari dari variabel yang lain gitu ya. Karena nantinya beberapa riset pun juga mendemonstrasikan bahwa uh, ada maupun ketidakadaan satu variabel yang memiliki kontribusi kecil itu tidak berpengaruh terhadap akurasi gitu, misalnya saya menggunakan 5 variabel, akurasinya 90%, atau saya tidak menggunakan variabel kelima ini, akurasinya sama juga 90%. Namun ada perbedaan terhadap terhadap komputasi waktunya, ya, lamanya model untuk belajar misalnya, itu sangat berpengaruh terhadap jumlah variabel yang kita gunakan. Secara rasional, ya, secara logik ya, kita untuk buat apa kita mempertahankan satu variabel misalnya, yang dimana dia tidak memberikan kontribusi, itu lebih baik kita hold ya, kita tidak gunakan di sini. Misalnya kita ingin men-hold atau tidak menggunakan variabel yang cluster rendah ini, ya, yang dimana dia memiliki kontribusi yang rendah, kita bisa ambil saja. Kita tentukan base rank-nya berapa, 4 misalnya. Berarti 4 inilah yang akan kita gunakan. Gitu. Itu ya. Nah, misal sudah oke, sudah fix ya. Kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat kondisi datanya seperti apa sekarang. Sehingga nanti di sini sudah tersisakan 4 variabel saja. Untuk variabel jumlah pelanggaran, jumlah aktivitas itu tidak digunakan ya. Itu. Jadi kita hanya menggunakan variabel penentunya 4 saja, ditambah lagi dengan variabel dependennya. Oke, baik. Nah, berikutnya ya, kita ingin memastikan bahwa kolomnya yang kita gunakan ya itu memang 4 tadi ya. Kita make sure bahwa yang kita gunakan memang 4 kolom ya, 4 variabel ya. Dan targetnya itu variabel kategori ya, dan metanya hanya sebagai pelengkap itu ID siswa. Nah, ini adalah langkah berikutnya yang paling krusial ya, kita menentukan model ya. Jadi setelah feature engineering ya, di sini kita gunakan model ya, model machine learning yang dimana kita gunakan supervised learning ya. Jadi sesuai dengan typical data yang kita gunakan, supervised dataset ya. Jadi kita gunakan model supervised learning di sini ya, yang dimana dia akan bisa menebak kategori tiap-tiap data ya, sesuai dengan kategorinya nanti, apakah dia aman atau berisiko tinggi ya, atau apa gitu ya. Misalnya di case ini kita gunakan neural network ya, jaringan syaraf tiruan. Oke, tadi terlihat ya ada proses ya, round ya, dia mencoba untuk mempelajari misalnya. Nah, sebenarnya kalau ilmu dasar dari jaringan syaraf tiruan itu rekan-rekan juga perlu belajar nanti ya, karena ada beberapa parameter, kita nyebutnya parameter yang memang harus dipelajari secara konseptual ini ya. Ada jumlah hidden layer-nya, ada aktivasi function keluaran yang harus digunakan ya, lalu optimizer yang digunakan ya. Namun untuk kali ini kita standar saja dulu, kita gunakan default gitu ya. Default itu artinya ya kita gunakan bawaan setting dari Orange data mining saja lah gitu ya. Termasuk jumlah iterasinya, semakin banyak iterasi itu biasanya memang akan lebih akurat, namun akan memberikan beban terhadap load komputasi dan seterusnya. Ini memang perlu dipelajari dasar-dasarnya nanti gitu ya. Tapi untuk kasus ini kita coba menggunakan default ya, default setting. Dan setelah model sudah kita latih ya, jadi satu siklus ini berarti kita sudah mengimplementasikan proses training model. Jadi model ini tidak akan berguna apa-apa tanpa adanya data gitu ya.
tidak akan berguna. Ya, jadi ini istilahnya model train. Jadi ini adalah model AI-nya, ya, model AI, model AI prediktifnya. Namun model AI prediktifnya ini akan kita trainable, kita latih, ya, menggunakan data, kita sambungkan data yang sudah kita praproses sebelumnya, gitu, ya. Gitu. Ini satu paket, ya. Maka trainable, ini adalah trainable model, gitu, ya. Setelah itu, ya, kita coba untuk melihat tingkat keakuratannya. Ya, kalau kita ingin melihat keakuratannya, kita bisa gunakan evaluate. Nah, dan kita bisa lihat di sini. Ya. Kita bisa lihat, ya. Nah, kira-kira skornya berapa ya, gitu, ya. Nah, kita bisa lihat, kita gunakan tes dan skor, ya. Tes dan skor. Nah, kita bisa sambungkan ke sini, ya. Nah, dan tes dan skor pun itu juga banyak metodenya, gitu, ya. Singkat cerita adalah intinya dari 30 data yang ada, kita ingin mempartisi atau membagi berapa banyak data latih yang mau kita gunakan, berapa banyak data uji yang mau kita gunakan, gitu. Misalnya ini secara konsep, ya. Kalau kita punya 30 data, ya, misalnya, lalu kita coba untuk misalnya nih kita mau membagi 5 kelompok data misalnya, ya. Nah, kalau 5 dibagi 30 dibagi 5 kelompok misalnya, nantinya data itu akan terbagi satu per masing-masing kelompoknya, ya. Itu akan terbagi 6. Ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu akan terbagi 6 kelompok. Di satu kelompok jadi satu kelompok ini akan dikeluarkan, ya. Sisanya akan dikeluarkan untuk dijadikan data uji, ya. Jadi ini sebagai data uji. Nah, ini sebagai data latihnya. Data trainingnya, ya. Data trainingnya. Nah, ketika ini proses membagi data, ya. Ketika 24 data itu dijadikan data training sebagai bekal si model AI tadi untuk menebak, ya, menebak nantinya, ya. Ini sebagai model peramalnya, dan data uji akan bertindak sebagai instans atau sebagai data yang akan diprediksi. Ya, jadi dia akan memblind atau menyembunyikan, ya, kelasnya. Ya, dia sembunyikan seperti ini. Ya. Ini juga sama. Dia mencoba untuk memblind, ya, atau membutakan, ya, istilahnya, atau menyembunyikan labelnya dia, ya. Dan model AI nanti menggunakan data training yang ada, mencoba untuk menebak kira-kira dengan kondisi yang seperti ini. Misal mahasiswa S25 dengan karakternya dia seperti ini, nilainya, ya, nilai ujiannya sekian, nilai UTS-nya sekian, ya, terus pelanggarannya sekian, gitu, ya. Nah, kira-kira dengan karakter siswa seperti ini, kira-kira kelasnya itu masuk dikategorikan sebagai mahasiswa apa? Amankah, perlu perhatiankah, atau berisiko tinggi, gitu. Misalnya tebakannya itu dia berisiko tinggi, cocok dengan label aktualnya berisiko tinggi, maka dia akan dihitung satu benar maksudnya, ya. Ingat, ya, yang sebelumnya itu terkait dengan evaluasi model, ya. Ada true positif, ada true negatif, ada false positif, ada false negatif, gitu. Nah, itu akan dihitung, akan dikalkulasi. Jadi label aktualnya berisiko tinggi, apakah label prediksinya juga berisiko tinggi? Khawatirnya label aktualnya itu berisiko tinggi, tapi tebakannya itu perlu perhatian. Atau yang lebih parah lagi, dia berisiko tinggi, tapi tebakannya itu aman. Nah, ini lebih bahaya. Ini artinya ada false prediction, ya, di situ, ya. Entah dia nanti masuk false positif atau false negatif, gitu, ya.
Nah, sehingga yang kita hindari jangan seperti ini ya. Ingin kita adalah model nanti mampu menebak kira-kira label aktualnya itu berisiko tinggi ya. Label prediksinya itu berisiko tinggi, tapi juga label aktualnya itu juga cocok ya, cocok dengan label aktualnya itu berisiko tinggi. Ya, harapannya seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, di sini ada banyak memang pilihan bagaimana metode untuk membagi antara data testing dan data testing dan juga data trainingnya ya. Ya, namun singkat ceritanya adalah kita bisa menggunakan banyak lah ya, ada cross validations ya, ada random sampling ya, ada leave one out ya, dan sebagainya ya, atau test on time data secara langsung atau test on test data saja gitu ya. Ini ada banyak. Mungkin akan saya jelaskan dalam kesempatan berikutnya ya. Nah, cuman kalau yang saya jelaskan tadi itu ada yang kita membagi berdasarkan kelompok, dan itu nanti bergantian ya per kelompok tadi. Yang sebelumnya jadi data training akan jadi data uji. Yang jadi data uji jadi data training, itu secara bergantian. Gitu. Lalu ada juga random sampling ya. Apakah kita ingin membagi training testnya 70% kah atau 95%? Jadi maksudnya gini, dari 30 data itu tadi, kita mau mengambil jatah data training itu berapa persennya? 95% kah? 90%? Ya, 66% atau berapa gitu ya. Yang pasti kalau data trainingnya di set semakin kecil, maka jumlah data testingnya semakin besar gitu. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap bekal si model nantinya untuk mendapatkan jumlah data training semakin banyak gitu ya. Atau menggunakan leave one out. Ya, kalau leave one out itu kita posisikan dari 30 data itu kita ambil satu data sebagai data testing, sisanya yaitu 29 tadi sebagai data training. Tapi bergantian ya, data yang ke-29 menjadi data testing, yang data ke-30, data siswa yang ke-30 bergabung menjadi data training. Terus seperti itu sampai siswa yang ke-1 ya. Itu bergantian ya. Misalnya kasus kali ini kita gunakan yang cross validation ya, misalnya. Lalu kita bisa lihat confusion metricnya ya. Seberapa tepat ya hasil prediksinya ya. Kita klik. Oh, sorry, ada yang ke hold ya. Oh ya, ini hati-hati ya. Jadi dari dari model itu jangan langsung disambungkan ke sini ya. Ini akan tidak muncul ya, akan tidak muncul hasil evaluasinya. Ya, yang benar adalah kita sambungkan. Ya. Kita sambungkan dari model ya. Nah, ini kita sambungkan dari select column ya, dari data yang ada, kita sambungkan ke test score ya, dan sampai ke conversion matrix sebagai input. Lalu modelnya kita sambungkan ke sini ya, kita sambungkan ke evaluasi ya. Baru nanti dia akan keluar test score-nya ya. Kita coba lihat conversion matrix-nya. Nah, ini adalah hasil hasil evaluasinya ya. Hasil evaluasinya
Nah, di sini terlihat bahwa jumlah antara label aktual dan juga label prediksinya ya. Misalnya jumlah data yang dikategorikan aman dan terprediksi juga aman gitu ya. Label aktualnya aman, label prediksinya aman itu 10, dan tidak ada label aktual yang aman tapi terprediksi berisiko tinggi itu 0 ya. Perlu perhatian juga 0. Artinya ini sempurna ya untuk memprediksi label aktual aman itu ya. Ini 0 semua. Sorry, 0 berisiko tingginya juga perlu hati 0 semua, dan ketepatan untuk kecocokan antara label aktual aman dan juga label prediksi aman itu 100%. Ya, tepat semua. Baik itu diikuti juga yang berisiko tinggi dan juga perlu perhatian gitu ya. Kalau kita lihat ya hasil test score-nya ya. Nah, ini 100% ya. Ya, 100%. Artinya apa? Ya berarti kemampuan si jaringan syaraf tiruan tadi untuk mengenali masing-masing label itu tepat sekali ya. Cukup tepat. Ya, mau kita uji by sampling yang lain juga oke ya. Ya juga oke kemampuannya. Coba kita kuranginya. Misalnya data trainingnya hanya 20% misalnya gitu ya. Nah, ini agak mulai berkurang. Ya, karena bekalnya dia kurang gitu ya. Ya, ada akurasi ya, ada, kalau di sini mungkin bukan akurasi tapi AUK ya, AUK F1 precision recall ya. Mungkin perlu pembahasan lebih lanjut terkait dengan matrix ya, kita sebutnya matrix, conversion matrix ya. Yang bisa kita lihat di sini adalah presisi ya, ketepatan ya, recall ya, lalu keseimbangan antara precision dan recall itu F1 misalnya itu. Kita coba sempitkan lagi 10% misalnya. Nah, lebih kecil lagi. Tapi dia masih oke, masih mampu. Nah, ini kalau di sini artinya ada beberapa data itu label aktualnya itu perlu perhatian, tapi label prediksinya itu ditebaknya malah keaman itu. Jadi ada yang miss ya, ada ketidakcocokan antara label aktual dengan label prediksinya. Gitu ya. Begitu. Jadi kita kembalikan lagi task score-nya menggunakan cross validations ya. Nah, karena ya model ini sudah oke, sudah baik ya, dan hampir mendekati 100%, maka kita sudah bisa gunakan ya model ini sebagai model akhir ya yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Caranya gimana? Ya, kita bisa save ya modelnya. Nah, kita simpan. Nah, tergantung kita mau meletakkannya di mana ya. Misalnya kita letakkan di sini misalnya. Ya, kita berikan nama classifications ya, model misalnya. Kita simpan, oke. Nah, hati-hati di sini ada informasi ya bahwa inputnya ini di sini kosong. Nah, jadi perlu kita cross check kira-kira apa yang membuat dia error ya. Kita coba putus dari sini. Karena yang tadi itu kita ingin kita menampilkan ya,
test score dan juga confirmatic ya sebagai eksperimen ya, sebagai proses eksperimen ya. Dan kita belum ada niatan untuk men-shift dia menjadi model, maka kita perlu mengubah ya skenarionya, data di sini ya. Kita sambungkan langsung ke neural network ya. Sambungkan, nah baru dia oke ya. Jadi notifnya sudah hilang ya. Oke, ini sudah tersimpan modelnya. Kita bisa cek di Orange data mining ya. Nah, model classification modelnya sudah tersimpan. Atau misal kita coba make sure lagi, kita hapus ya. Dan kita coba save modelnya. Kita replace. Oke, jadi model sudah tersimpan di sini ya. Formatnya dalam bentuk .pickles ya. Nah, karena model sudah tersimpan ya, maka saatnya kita bisa memanfaatkan ya. Kita bisa memanfaatkan skenario untuk mentesting atau menguji data uji di luar ya, di luar dari data siswa yang ada. Misalnya kita memiliki dari 30 siswa ini, misalnya ya, dari 30 siswa ini kita memiliki siswa baru ya, dua mahasiswa baru lah, mungkin mereka karena ujian susulan atau apa misalnya ya. Nah, kita bisa manfaatkan model tadi ya untuk bisa kita prediksi ya kira-kira dengan karakteristik siswa baru ini ya. Misalnya ini nomor S31, S32 atau S33 misalnya ya. Dan ini nilainya baru ya. Dan memang tidak ada kategorinya ya. Tidak ada kategorinya di sini. Ya, tidak ada kategorinya. Kita mencoba untuk memanfaatkan modelnya ya, yang kita punya gitu ya. Oleh karena itu ya, kita bisa load ya, nantinya kita bisa import data ini untuk kita masukkan ke dalam model, dan model akan mencoba untuk memprediksi kira-kira dengan mahasiswa karakteristik yang seperti ini dia akan dikategorikan aman kah, berisiko tinggi ya, atau perhatian khusus misalnya seperti itu ya. Kebetulan data ini ya, kalau label aslinya ya, kalau mengikuti label aslinya itu jadi ini sebenarnya ada, kalau label aktualnya itu ya, itu aman ya. Yang ini perlu perhatian ya, dan ini berisiko tinggi. Nih ya. Namun secara apa ya, di dunia nyata ya, sebenarnya ini bisa di random posisinya, jadi tidak harus seperti ini ya. Bisa ini di sini ya, datanya itu bisa di sini, dan tidak harus tertata itu ya, data recordnya itu. Namun karena untuk memudahkan penjelasan ya, di sini saya tata secara sorting ya, saya rapikan gitu ya. Dan ini karakteristiknya seperti ini ya, mahasiswa yang aman, nilainya tinggi, jarang ada melakukan pelanggaran gitu ya. Terus perlu perhatiannya, yang masih perlu perhatian, karakteristiknya seperti ini, dia biasanya ada pelanggaran juga. Kalau yang berisiko tinggi, jumlah pelanggarannya lebih besar, ditambah nilai UTS UAS-nya juga kecil gitu ya. Ini ada karakteristiknya masing-masing. Begitu. Nah, kita coba ya untuk memanfaatkan dari model yang ada ya. Kita import ya file lagi ya, terus kita select column ya. Jangan lupa kita import dulu data tesnya. Kita pilih data tesnya di sini ya. Ya, kita make sure ya
semuanya feature-feature, tidak ada target ya di sini, karena memang kan kita ingin menguji ya, kita ingin menebak uh, apa uh, tiga siswa baru yang tadi ya, kira-kira dia masuk kategori apa gitu ya. Oke, kita make sure lagi feature-nya sudah aman ya. 4 ya, totalnya 4 karena kita mengikuti dari apa? Jadi awalnya seperti ini mungkin ya. Karena aktivitas kelas tadi dari hasil seleksi fitur itu tidak digunakan, kita bisa ignore ya, kita bisa apa? Kita bedakan, kita keluarkan dari fitur 4 fitur yang ada gitu ya. Lalu kita bisa lihat ya kondisi datanya seperti apa. Nah, ini kondisi datanya yang ada ya. Ini tidak ada label ya, tidak ada kategori. Hanya 3 siswa. Nah, lalu untuk kita manfaatkan model ya, kita kalau di sini shift model, satunya adalah load model. Ya, kita load model di sini. Ini ada di modul model ya. Kita klik dan kita coba panggil ya modelnya. Kita perlu cari ya di mana lokasinya. Nah, ini ada classification model, kita import. Oke. Dan kita coba sambungkan ke prediksi ya, titik temunya di prediksi ya. Agar widget ini akan akan menampung data input dari sini sebagai data tesnya dan menggunakan model yang sudah ada untuk memprediksinya gitu. Dan seperti orang peramal gitu ya, kita nantinya bisa lihat hasil prediksinya benar nggak sih gitu ya. Kita double klik. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah hasil prediksinya. 1, 2, 3. Oh sorry, tadi sebenarnya belum saya rubah ya. Oh, saya kembalikan lagi tadi. Jadi ini S31, S32, S33 ya. Kita coba ulangi lagi ya. Kita reload lagi datanya. Nah, jadi recordnya sama ya. Jadi ini S31, S32, dan student 33. Sesuai yang saya jelaskan tadi, benar nggak hasil tebakan labelnya? Ya, kalau sesuai yang saya jelaskan tadi, ini sudah benar ya. S31 siswanya dengan prestasi seperti ini ya, dan dia 0 pelanggaran, maka sesuai ya, label aktualnya itu tadi aman dan hasil prediksinya si jaringan syaraf tiruan itu juga aman. Lalu yang kedua ya, nilainya ya pas-pasan lah ya, 74 student 32 ini ya. Terus jumlah pelanggarannya 3, kita bisa lihat ya label aktualnya tepat ya, label prediksinya tepat dengan label aktual, dia perlu perhatian. Terakhir ya, misal ada jumlah pelanggarannya 6 dan nilai tugasnya itu cukup jelek ya, rendah gitu ya, maka ini adalah mahasiswa yang berisiko tinggi. Begitu. Nah, sehingga ini dalam satu paket ya, di Urish Data Mining kita sudah bisa melakukan ya, flow dari data science ya, mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Hanya saja yang kita perlu make sure adalah kualitas data pastinya itu ya. Mungkin perlu, bisa jadi kita memerlukan tools-tools di luar Orange ya, sebelum nanti dataset itu sudah oke. Begitu. Oke, begitu ya. Jadi ini adalah topiknya tentang supervised learning menggunakan klasifikasi dan kita menggunakan dataset siswa ya dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling gitu ya. Dan memang ada peluang di sini kita bisa mengimplementasikannya ke dalam data science gitu ya, dan kita sudah bisa membuat model prediksi ya yang cukup baik dan cukup tepat gitu ya. Selamat mencoba ya, insyaallah semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.